Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya untuk mahasiswa baru yang mengambil mata perkuliahan saya. Perkenalkan, nama saya Kaltira Rosiana dan saya akan menjadi dosen pengampu Anda selama 1 semester ke depan. Nah, karena kita masuk ke dalam yang namanya pandemi COVID, jadi kita akan melangsungkan perkuliahan jarak jauh atau yang disebut dengan yang namanya learning from home. Oke, jadi learning from home ini bisa kita ikuti dari manapun dan juga yang pastinya kalau waktunya tidak kapanpun, waktunya sudah ditentukan. Jadi untuk waktu perkuliahan itu sama dengan jadwal yang telah diberikan oleh kampus. Jadi dengan demikian kita sebut dengan perkuliahan daring, study from everywhere. Nah, untuk yang namanya melakukan perkuliahan, saya memiliki sistematika perkuliahan. Apa saja sih dia sistematika perkuliahan yang wajib Anda semua ikuti di mata kuliah saya? Nah, ini ada beberapa peraturan yang mesti dan harus Anda ingat, karena peraturan ini penting untuk yang namanya bagaimana Anda mengerjakan tugas, bagaimana Anda akan mendapatkan nilai yang baik. Itu dia. Jadi bisa dilihat ya dengan sistematika perkuliahan. Oke. Untuk peraturannya, saya adalah memiliki peraturan yang pertama, yaitu kehadiran. Kehadiran itu wajib untuk mahasiswa selalu hadir di mata perkuliahan saya dan mengikuti tugas yang sudah saya berikan. Kenapa? Untuk mendapatkan nilai yang maksimal, Anda harus hadir, selalu hadir di mata perkuliahan saya dan maksimal absen atau tidak hadir itu adalah 2 kali. Jika Anda mengikuti perkuliahan saya secara terus-menerus selama 16 kali pertemuan, itu nilai minimal Anda adalah B. Sedangkan jika Anda absen atau tidak mengerjakan tugas saya atau tidak hadir di perkuliahan saya baik secara langsung ataupun daring lebih dari 2 kali, nilai maksimal Anda adalah B. Karena saya menekankan penilaian adalah pada proses pengajaran. Oke. Jadi saya tekankan kembali, selalu hadir, jangan sampai meninggalkan kelas saya. Oke. Selanjutnya adalah peraturan yang kedua, kerjakanlah tugas sesuai waktu yang telah ditentukan. Nah, karena kita pembelajarannya ini daring, saya akan memberikan tugas dan materi lewat yang namanya daring juga. Nah, tugas ini biasanya saya berikan lewat blog yang saya share melalui ketua tingkat di kelas masing-masing. Lalu setelah itu Anda akan mempelajari materi tersebut. Materi itu bisa berupa deskripsi, bisa berupa audio, bisa berupa audio visual. Oke. Nah, tugas yang saya berikan itu ada tenggat waktunya. Jika di GCR itu biasanya saya memberikan tenggat waktu 24 jam. Jika Anda mengirimkan tugas lewat dari waktu yang telah ditentukan, memiliki minus. Oke, jadi nilai Anda akan berkurang jika Anda mengirim tugas lewat dari waktu yang telah ditentukan, begitu. Dan jangan lupa, karena penilaian saya berdasarkan proses pembelajaran, jadi penilaian yang saya lakukan juga akan saya upload kembali di blog saya dan bisa dilihat secara massal. Jadi teman-teman kamu bisa melihat nilai kamu dan kamu juga bisa melihat nilai-nilai teman kamu. Berikut contohnya nilai yang saya unggah pada semester lalu. Oke. Peraturan yang terakhir adalah peraturan yang ketiga, itu saya menekankan penilaian juga pada karakter. Jadi karakter Anda mempengaruhi nilai Anda. Nah, dengan demikian berperilakulah baik pada siapapun dan kapanpun, termasuk pada saat Anda meng-WA atau mengirim pesan kepada dosen Anda. Oke. Oke, untuk selanjutnya kita memiliki di sini 16 meeting atau 16 pertemuan. Yang pertama adalah untuk UAS, yang kedua untuk UTS, ada 2 tes atau kuis secara insidental dan itu waktunya
Suka-suka saya memberikannya kapan, bisa di awal, bisa di akhir, bisa di tengah-tengah. Nah, 11 pertemuan itu untuk meeting kita atau materi kita, dan 1 pertemuan itu untuk introduction atau pengenalan seperti ini. Nah, selanjutnya saya juga memiliki tugas akhir semester nih. Tugas setiap mata kuliah itu memiliki tugas akhir yang berbeda-beda. Ada yang membuat artikel. Nah, don't forget artikelnya itu harus tanpa plagiasi, karena nanti akan saya cek artikel Anda. Jika artikel Anda memiliki plagiasi lebih dari 50% akan saya kembalikan. Oke. Nah, yang kedua adalah ada yang mata kuliahnya membuat video pembelajaran. Dan jika Anda mendapatkan tugas membuat video pembelajaran, buatlah video tersebut dengan baik dan juga menarik. Yang ketiga adalah membuat kesimpulan dengan brain mapping. Apa itu brain mapping? Brain mapping itu adalah membuat kesimpulan. Jadi ketika kita mempelajari sesuatu itu biasanya kita memiliki rangkuman, tapi rangkuman yang saya inginkan bukan hanya berupa tulisan, tetapi berupa gambar. Oke, nanti ini contohnya. Membuat kesimpulan berdasarkan brain mapping. Sekian perkenalan kelas yang saya ampu. Selamat bergabung di kelas saya dan mudah-mudahan kita dapat bekerja sama dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.